Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta pelatihan pembuatan kuis online dengan menggunakan Quizizz. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya hari ini? Semoga kita masih sehat, masih semangat ya untuk terus belajar dan mempraktekkan ilmu yang sudah kita dapatkan melalui pelatihan ini. Semoga meskipun sedikit bisa membantu Bapak Ibu semua untuk bisa lebih inovatif dalam menghadirkan pembelajaran setiap harinya dengan siswa. Setelah pertemuan yang kemarin kita sudah membahas bagaimana cara untuk mengolah laporan, mendownload laporan, mengolah laporan, dan sebelumnya juga sudah belajar membuat kuis dan memainkan kuis atau sebagai host ya. Meskipun masih ada beberapa pertanyaan atau kendala dari Bapak Ibu yang mengalami kesulitan karena game tidak bisa dimainkan dan sebagainya, insya Allah nanti saya akan merangkumnya di penutupan ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu saya harapkan bisa mengikuti pelatihan ini sampai selesai. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah terjawab di Telegram pun akan saya bahas kembali. Jika Bapak Ibu memerlukannya bisa disimak sampai akhir. Baik, di pertemuan kali ini masih bersama dengan saya Retno Wulan, salah satu instruktur dari SKI Community. Di kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menautkan Quizizz dengan Google Classroom. Oke, langsung saja kita mulai untuk mempraktekannya. Ini sudah terkoneksi internet ya, kita langsung ke browsernya. Kita bisa ketikkan Quizizz, tidak harus admin ya Bapak Ibu, begini saja bisa kita enter. Nah, ini ada pilihan untuk join game, dari siswa bisa melalui ini join game ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah share kode joinnya bisa di enter di sini lalu join seperti itu ya. Oke, ini kita mau masuk ke kuisnya dulu ya. Kuis yang kemarin sudah pernah kita buat. Nah, ini kita perlu login terlebih dahulu ya, login karena kemarin saya sudah sempat logout. Continue with Google. Kemudian kita pilih akun yang kita gunakan untuk membuat kuisnya. Ini ya. Kita pilih dan mohon ditunggu sebentar karena koneksinya agak kurang lancar. Nah, ini kita sudah sampai di sini. Untuk kuis apapun yang sudah pernah Bapak Ibu buat menggunakan akun ini bisa dicek di bagian My Library ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini misalnya My Library ini untuk tugas yang kemarin sudah saya buat dan sudah dimainkan ya. Sedangkan untuk yang ini adalah tugas yang belum selesai dibuat tapi sudah di close, maka otomatis akan tersave sebagai draft ya. Jadi apabila Bapak Ibu selesai membuat tugas tapi belum sempat di save tapi kok hilang, jangan khawatir, dia tidak hilang tapi ada di My Library ya. Atau mungkin lainnya koleksi dan sebagainya bisa ya, di bawah explore. Baik, selanjutnya kita klik untuk kuis yang akan kita buat ya, atau akan kita sambungkan ke Google Classroom. Di sini kan ada dua pilihan cara memainkan kuisnya, bisa start a live quiz yang sudah pernah kita praktekkan di pertemuan ketiga ya, start a live quiz. Dan bisa juga di assign homework atau digunakan sebagai PR. Nah, live quiz ini selain bisa dimainkan secara langsung di depan kelas, bisa juga secara virtual. Jadi bisa di-share kodenya melalui grup WA atau Japri via WA ya Bapak Ibu, atau grup Telegram dan sebagainya. Nah, karena ini sifatnya live, jika Bapak Ibu sudah menutup kuisnya maka otomatis kode join yang Ibu bagikan itu tidak bisa dimainkan lagi. Maka saat
start a live quiz, karena live maka saat di open itu tunggu siswa berkumpul terlebih dahulu baru dimainkan. Jika sudah selesai baru ditutup ya Bapak Ibu ya. Jika sudah ditutup karena live maka tidak bisa dimainkan lagi. Kalau Bapak Ibu ingin start live quiz lagi maka kodenya akan berbeda ya, karena kemarin ada beberapa yang menanyakan demikian. Oke, sekarang kita masuk ke assign homework ya. Kita klik jika digunakan sebagai PR. Nah, latihan soal pengetahuan umum ini judulnya ya, berisi 10 pertanyaan. Oke, partisipan atau peserta dapat menyelesaikan tugas ini sampai kapan? Jadi ini deadline-nya. Ini di sini Friday, yaitu Jumat ya, tanggal 9, karena pada saat video ini dibuat adalah tanggal 8 Juli ya. Masih ada waktu berapa lama ya, masih ada 1 hari 8 menit dari sekarang, seperti itu ya. Ini deadline-nya ya, sampai besok keesokan harinya masih ada 1 hari lebih 8 menit dari sekarang. Atau bisa juga dipilih no deadline, tapi ini jika berbayar ya Bapak Ibu ya. Jika ada tanda storm seperti ini berarti berbayar ya. Kemudian baik Bapak Ibu, selanjutnya jika sudah muncul sampai sini not assign to a class, ini jadi belum terassign ke kelas ya Bapak Ibu. Kita pilih select di sini, klik dulu. Kemudian go to class, create a class now buat kelas sekarang, atau impor kelas dari kelas online yang sudah pernah kita buat ya. Jadi go to classes kita pilih. Nah, di sini ini bisa juga membuat kelas dari Quizzes. Tapi di sini kita klik yang dari Google Classroom ya Bapak Ibu, yang biasa kita sering gunakan ya. Kita klik Google Classroom-nya. Nah, di sini kita tinggal memilih kelas mana yang akan kita beri tugas. Di sini saya sudah membuat kelas uji coba ya. Ini hanya untuk kelas uji coba saja. Nah, bisa juga memilih ini ya, require student to enter a guardian's email address. Jadi mempersyaratkan siswa untuk memasukkan email dari walinya. Jadi ini bisa memungkinkan kita untuk men-share kepada walinya tentang hasil belajarnya dari siswa. Ini kalau kita centang, maka siswa harus memasukkan email dari walinya atau orang tuanya ya. Kita untuk sementara ini kita tidak centang terlebih dahulu, lalu kita save ya Bapak Ibu. Jadi Google Class sudah terimpor, sudah selesai terimpor ya. Baik, jika sudah demikian, ini kan sudah ada satu kelas ya Bapak Ibu yang terimpor ke Quizzes. Kita bisa juga menambahkan kelas yang lain. Kita klik Google Classroom-nya. Kita bisa tambahkan kelas-kelas yang lain yang kita inginkan. Misalnya ini kita semua saja ya. Lalu kita save. Kita simpan, maka kelas-kelas itu sudah terimpor ke Google Classroom ya. Ke Quizzes maksud saya, oke. Nah, jika sudah demikian, maka kita bisa kembali ke My Library untuk ulangi penugasannya ya di My Library. Terus kita klik latihan soal pengetahuan umumnya, kita klik kuisnya. Lalu kita pilih assign homework. Nah, jika sudah, ini bisa ditugaskan untuk esok ya Bapak Ibu. Kemudian kita pilih untuk kelas yang akan kita tugasi ya. Mau kelas yang mana? Kelas uji coba dan kelas Puli PS1 ya. Kita coba untuk 2 kelas ini dulu. Jika sudah, maka kita bisa beri judulnya ya Bapak Ibu. Misalnya tugas uji coba gitu ya. Kemudian untuk
ini ya. Di bawahnya ada keterangan schedule and description. Kita bisa klik panahnya. Akan muncul deskripsinya apa, bisa ditulis. Kerjakan tugas tentang pengetahuan dengan benar dan teliti sesuai jadwal, gitu ya. Boleh bebas untuk keterangannya ya Bapak Ibu ya. Dan ini mau dimulai kapan? Untuk endingnya kan kita sudah tahu ya, esok hari kan, masih ada 1 hari. Tapi mulainya itu kapan? Nah, mulainya bisa now atau saat ini, bisa juga custom tanggal dan waktunya. Jika custom, hari ini itu kan tanggal 8 ya. Ya, bisa dipilih untuk waktunya ya Bapak Ibu ya. Misalnya ini jam 1 siang, jadi hari ini mulai jam 1 siang sampai besok tugasnya sudah bisa dikerjakan, oke? 1 siang PM. Oke, kita next. Baik, akan muncul halaman ini ya Bapak Ibu ya, bahwa this quiz sudah di-assign ke 2 kelas, yaitu kelas uji coba dan kelas 10 IPS 1. Nah, untuk pengaturannya kita cek di bawah. Ini siswa bisa memainkannya secara unlimited atau tanpa batas, bisa juga sekali, 2 kali, 3 kali ya Bapak Ibu ya. Jika ingin dipilih 1 kali, 2 kali ataupun 3 kali, kita coba 1 kali di sini. Juga bisa ya Bapak Ibu ya. Kita pilih yang unlimited. Kemudian show answer during activity, jadi menunjukkan jawaban yang benar kepada peserta setelah setiap pertanyaan terjawab. Jadi setiap peserta itu menjawab pertanyaan dan kemudian dia itu salah, akan muncul jawaban yang benar. Ini juga bisa kita off-kan, bisa kita on-kan ya. Jika kita off-kan, maka siswa tidak akan tahu jawaban yang benar itu apa. Jadi karena ini unlimited, maka lebih baik off. Tapi di sini kita on-kan saja, tidak masalah ya. Kemudian show answer after activity, jadi bisa memungkinkan siswa untuk mendapatkan review dari pertanyaan dan jawaban yang benar di akhir. Jadi di akhir itu akan muncul di device-nya siswa tentang pertanyaan dan jawaban yang benar. Bisa kita on-kan, bisa juga kita off-kan. Bisa juga question only ya. Jadi hanya pertanyaannya saja, seperti itu. Oke, kemudian power ups, jadi partisipan bisa mendapatkan bonus poin dan other fun abilities jika dia itu menjawab dengan benar atau waktunya itu cepat ya. Kemudian show leaderboard, jadi setiap siswa itu menjawab, setelah itu akan muncul peringkatnya. Dengan jawaban itu dia sudah statusnya terkini, dia sudah masuk peringkat mana akan muncul ya. Kemudian shuffle question atau acak pertanyaan kita on kan, jangan lupa. Ini sudah defaultnya sudah ter-on kan semua ya Bapak Ibu. Shuffle answer option atau acak pilihan jawaban kita on kan juga. Redemption question, nah ini kemarin juga ada yang bertanya ya Bapak Ibu. Untuk redemption question atau pertanyaan yang sudah pernah dijawab tapi salah, itu bisa kembali muncul dan bisa dijawab ya. Jika kita on kan, jika kita off kan maka dia tidak muncul. Tapi secara default tanpa diatur ini pun dia sudah on ya. Kemudian play musik juga iya, show meme juga iya. Oke. Ini jangan lupa kita assign ya, karena ini ada keterangan untuk di assign. Jika sudah di-assign, kita coba lihat di Google Classroom-nya kita ya. Kita cek. Google Classroom.
Kita cek di kelas uji coba, ini sedang memuat. Di sini sudah kita cek di tugas kelas. Baik, ini sudah ada keterangan ya Bapak Ibu, tugas uji coba dijadwalkan untuk pukul 13 ya. Kita coba klik. Tenggatnya sampai besok pukul 12.30. Kerjakan tugas tentang pengetahuan umum ini dengan benar dan teliti sesuai jadwal, gitu ya. Oke, di sini kita juga bisa mengedit tugasnya ya Bapak Ibu. Nah, ini karena tadi saya mengirimnya ada 2 tugas, ini kita bisa hilangkan salah satu. Oke, kita bisa jadwalkan. Bapak Ibu, untuk tombol assign-nya jangan lupa diklik ya, bisa ada klik tombol assign yang ada di atas, bisa juga yang ada di bawah setelah kita lihat pengaturan tadi. Bagaimana Bapak Ibu, mudah sekali bukan untuk mensinkronkan antara Quizzes dengan Google Classroom dan bisa menugaskan di sana. Harapan saya semoga Bapak Ibu tidak ada mengalami kesulitan ya. Jikapun ada, jangan ragu untuk bisa berdiskusi atau memposting pertanyaan di grup Telegram. Nanti sama-sama dari peserta dan dari panitia akan berusaha menjawab ya. Ini supaya untuk penguatan saja saya ulangi kembali ya Bapak Ibu untuk proses sinkronisasi antara Quizzes dengan Google Classroom-nya. Kita bisa cek di My Library. Di My Library ini sekali lagi saya informasikan tersimpan semua kuis yang sudah pernah kita buat, baik kuis yang masih dalam bentuk draft atau belum selesai dibuat, maupun kuis yang sudah pernah selesai kita buat dan sudah pernah kita mainkan ya. Kita bisa klik kuisnya. Kemudian ada 2 pilihan yaitu start live quiz yang harus dilakukan secara live atau langsung. Jadi antara pemberi kuis dan pesertanya itu sama-sama on dalam waktu yang sama. Sedangkan assign kuis adalah assign homework ini adalah kuis yang ditugaskan. Jadi bisa dikerjakan di waktu yang lain. Oke, kita klik. Dan kemudian ini judulnya, ini ada pertanyaannya. Kemudian peserta bisa menyelesaikannya itu sampai tanggal berapa, sampai jam berapa. Di sini tertulis keesokan harinya yaitu 9 Juli karena video ini tertulis tanggal 8 Juli ya. Dan untuk jamnya juga bisa diubah-ubah ya. Jadi ini kira-kira 1 hari dari sekarang. Kemudian untuk kelasnya ingin diposting di mana, kita bisa klik, kita pilih kelasnya. Di sini misalnya kita pilih 11 MIPA 4 ya. Lalu untuk gradingnya ini berbayar ya Bapak Ibu ya. Dan untuk judulnya jangan lupa latihan soal percobaan begitu ya. Lalu untuk schedule atau jadwal dan deskripsi dari kuisnya ini kita bisa tuliskan. Percobaan ini dengan teliti dan benar sesuai jadwal. Untuk keterangannya bebas ya Bapak Ibu, biasanya seperti apa kalau mau menugaskan ke siswa. Dan untuk mulai gamenya bisa now atau sekarang, bisa juga kita mengcustom untuk jamnya ya. Jadi bisa diubah-ubah jamnya mulai kapan. Nah, kita coba untuk pilih ya. Mulai dari, karena ini mendekati jam 3, maka kita bisa pilih jam 3 ya. Mulai jam 3 hari ini sampai besok jam 3, seperti itu. Kita next. Nah, ini sudah ada keterangan kuisnya akan diassign ke satu kelas yaitu kelas 11 MIPA 4. Ini ya sudah ya. Lalu kita tinggal mengaturnya yang di bawahnya ya. Pengaturannya. Apakah siswa ini bisa mengerjakan secara unlimited atau berkali-kali, ini bisa diubah. Kemudian jawaban selama aktivitas juga bisa dikeluarkan atau tidak, bisa di on off kan. Kemudian show answer after activity ya, ini
Saya pilih question only. Jadi nanti setelah aktivitasnya selesai, saya hanya mengeluarkan pertanyaan saja supaya siswa itu bisa untuk mencari jawabannya sendiri. Jadi tidak mengandalkan kunci seperti itu. Kita atur sedemikian rupa seperti yang tadi sudah, kemudian kita bisa assign. Ya. Di 11 MIPA 4. Ini sudah terposting di 11 MIPA 4. Terjadwalkan Juli tanggal 8 ya, yaitu pukul 3 hari ini ya, 43 menit lagi seperti itu. Baik, kita coba cek untuk yang di Google Classroom ya Bapak Ibu, seperti apa penampakannya. Kita coba buka Google Classroom-nya. Ini ya. Dan tadi di kelas 11 MIPA 4. Ini ya. Nah, ini sudah muncul ya Bapak Ibu ya. Ini tugas-tugas yang sudah pernah diposting. Dan di bagian menu tugas sudah ada latihan soal percobaan, dijadwalkan pukul 15. Jadi ini baru bisa dikerjakan saat pukul 15 ya. Jadi belum berwarna, dia masih abu-abu. Oke. Jadi itu saja Bapak Ibu, semoga penjelasan saya jelas dan Bapak Ibu tidak mengalami kesulitan. Jikapun mengalami kesulitan, jangan ragu untuk bertanya dengan admin, dengan pemateri melalui grup Telegram ya. Dan Bapak Ibu yang sudah paham tentang kuisis ini juga bisa membantu menjawab dari rekannya yang belum paham atau mengalami kendala. Terima kasih untuk partisipasi dan semangatnya. Semoga ilmu yang kita pelajari pada pelatihan ini bisa bermanfaat, bisa berguna, tidak hanya bisa namun juga bisa betul-betul diterapkan dan dipakai. Baik, sekian, terima kasih. Sampai jumpa di pelatihan hari berikutnya, yaitu penutupan ya Bapak Ibu ya. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.